Ya teman-teman sekalian, di wilayah teman-teman komunitas Kristiani maupun di wilayah komunitas Muslim masih harus terus-menerus membangun kembali pemahaman-pemahaman untuk supaya wungkul ya, supaya kohesi umat manusia ini utuh gitu ya. Ini kan banyak dipotong-potong oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sifatnya tidak mendasar, kan begitu. Nyun sewu kalau ini sambil supaya jadi ilmu mereka. Jadi di Islam itu kalau saya bikin strukturnya itu yang Anda ketemu tiap hari itu namanya fikih. Fikih itu hukum Islam. Itu tidak tentang semua hal, tapi tentang untuk pengaturan manajemen sosial saja. Fikih juga untuk pengaturan manajemen teknis Anda dengan Tuhan. Itu namanya fikih. Terus di balik fikih, di belakangnya itu namanya usul fikih, usulul fikih, artinya filsafat hukum. Jadi kalau Anda memahami fikih, kalau ngerti, kalau bisa sedikit-sedikit paham usulul fikih. Kenapa kok ada haram, kenapa ada halal, kenapa ada apa 5 ya Bu ya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, halal. Kenapa ada seperti ini? Nah, tolong dicari hujahnya. Hujahnya itu argumentasi sosial dan individualnya. Jadi kalau saya pakai bahasa orang sehari-hari gampang kok. Sesuatu yang kita sepakati tidak bisa tidak kita lakukan, harus kita lakukan. Misalnya bareng-bareng, tidak bertengkar, itu kesepakatannya itu dinamakan wajib. Nah, ada wajib yang karena kita sepakati, ada wajib yang karena Tuhan menentukan. Nah, Tuhan menentukan ini, kenapa Tuhan menentukan? Karena kita kalau nyari nggak selesai-selesai, maka Tuhan kasih shortcut. Pokoknya gini oh, udah kamu percaya aja. Ini harus kayak gini. Kamu tuh kalau bertengkar terus kamu musnah sendiri kamu, gitu kan? Maka Tuhan kasih wajib juga. Tapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang jangan tidak dilakukan itu namanya wajib. Kalau segala sesuatu yang sifatnya kalau bisa dilakukan itu namanya sunnah. Kalau nggak dilakukan ya sayang. Cuman kalau dilakukan ya lebih baik, itu namanya sunnah. Jadi dia lebih lunak. Kalau mubah atau halal itu ya kamu lakukan ya monggo, ndak ya monggo. Itu namanya halal. Nah orang Islam ini kan selalu ngomongnya halal haram. Padahal kan 5, mestinya wajib haram. Kalau halal haram berarti cuma 3. Karena di bawah halal ada yang namanya makruh. Makruh itu segala sesuatu yang kalau bisa jangan dilakukan. Tidak dilarang, cuman kalau bisa janganlah. Itu namanya makruh. Makruh itu kalau epistemologinya sesuatu yang dihindari, sesuatu yang kurang disenangi lah. Kalau misalnya Anda kok makan kok terlalu banyak itu ya, itu kan nanti ada efek kepada kesehatan mental Anda maupun fisik Anda, itu makruh. Kalau makannya kenemenen ya itu haram lah ya, kenemenen sembarang dibadok kan gitu kan. Itu ya. Setelah makruh namanya haram-haram itu pokoknya kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu tolong dipelajari apa secara fisika, biologi atau apapun, difahami apa toh sebabnya kok Tuhan bener-bener nggak bolehin ini, gitu kan. Jadi jangan memahami hukum tanpa ilmu, jangan melakukan sesuatu tanpa pemahaman, kan begitu. Jangan, kalau bahasa Jawanya kan lelaku itu harus ada dasar nalarnya kan gitu. Jadi kenapa ini diharamkan? Oh pasti ada alasannya. Mungkin alasannya tidak instan, mungkin jangka menengah, mungkin jangka panjang. Mungkin dia bisa kita ketahui bahayanya setelah sekian putaran misalnya. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang terpaksa saya kasih ayat ya, Bunda ya. Jadi Tuhan mengatakan begini. Kenapa ini menyenangkan Tuhan ini? Kita ketemu ini Tuhan seneng. Meskipun Tuhan itu yang nggak butuh seneng, harap tahu ya. Tuhan itu yang nggak seneng, yang nggak sedih, yang nggak ada masalah kalau Tuhan itu. Cuman dia merendahkan diri untuk memantul ke kita. Kalau Tuhan yang sebenarnya kita nggak mungkin bisa lihat, tapi Tuhan menghadirkan diri dalam misalnya namanya bertajalli. Misalnya Tuhan itu Anda kenal tadi sifatnya berapa? Misalnya yang disepakati, itu yang disepakati ulama loh. Jangan terus dipikir Tuhan itu cuma 99 sifatnya. Nah, koma-koma ini yang dititikkan dalam pemahaman Islam teman sekalian. Misalnya gini, MUI bilang apa ini haram misalnya ya.
Itu koma. Ini haram menurut MUI. Tidak sama dengan menurut Tuhan, belum tentu sama. Ngerti ya? Jangan-jangan MUI penelitiannya kurang mendasar, bisa aja. Jadi kalau MUI bilang ini boleh, sebentar, itu koma menurut MUI, menurut orang lain bisa beda, menurut saya bisa beda. Makanya yang taat mutlak itu kepada Allah dan Rasul. Tapi kepada yang selain dua itu relatif. Kita yang harus bekerja memikirkan kembali. Jadi tidak ada taat sama kiai, tidak ada taat sama ulama, ya, tidak ada taat sama pastor. Ya, ini sekalian supaya ya Bu ya. Kalaupun ini terlalu berat tidak bisa difahami langsung, mudah-mudahan jadi file, nanti lama-lama akan paham. Contohnya begini Bu, saya tidak punya hak ditaati Mbak Novia. Saya tidak punya saham apa-apa sama dia. Saya tidak ikut bikin dia. Saya tidak ikut menumbuhkan rambutnya. Dia hidungnya mancung seperti itu, saya tidak ikut bikin. Maka saya tidak punya hak apa-apa atas beliau. Meripatnya pelolak-pelolok itu, saya tidak ikut bikin. Ada suami dan istri yang bisa merencanakan, aku tak bikin anak yang meripati pelolak-pelolok. Tidak bisa. Kita hanya bisa tidur sama istri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menganugerahi aku anak yang soleh, kan gitu toh. Kan tidak pakai hidungnya mancung, matanya pelolok-pelolok, bibirnya jangan terlalu lebar, ya tidak ada gitu. Kan kita nggak ngomong gitu, ya. Jadi kalau Mbak Novia taat sama saya, kalau anak saya taat sama saya, itu tidak benar-benar bahwa dia itu wajib taat sama saya, karena saya tidak punya hak ditaati. Yang wajib ditaati itu Tuhan dan Rasul, Allah wa Rasulullah gitu ya. Nah, kalau dia taat sama saya, anak saya taat sama saya, kalau beliau taat sama hukum Amerika, taat sama bebrayan atau pergaulan yang baik di kampung misalnya, itu sebenarnya berada di dalam lingkup yang besar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Kan begitu? Kan begitu? Atau kalau kita agak teknis, apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Nggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang, karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi, memang salah kaprah itu Mas. Makanya sampai lari ke Philadelphia. Kan di Indonesia salah kaprah, tidak karu-karuan. Begitu bupati baru, dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Lah susah kita. Loh kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham? Ahok doang. Pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat pada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman
tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat. Kan gitu ya Bu ya. Nah jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab. Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, tidak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, nggak ada apapun ya, mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern itu kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil akan Anda melindungi 3 hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh karena itu haknya Tuhan. Nomor 2, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Iki susah di Indonesia aku lak ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bentino. Wis tak badoken lontonge gak usah nyalano. Pecel ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu.